Oke, kita juga untuk analisis stabilitas konstruksi daripada perkuatan tanah ya, dengan menggunakan bahan lembaran daripada geosintetis, atau nanti bisa menggunakan geotekstil atau geogrid ya. Analisis yang akan kita tinjau nanti seperti biasa pada analisis stabilitas pada konstruksi perkuatan tanah yang terbuat dari pasangan batu ya. Jadi sama tinjauannya seperti itu. Jadi nanti tinjauan stabilitas terhadap gaya guling ya. Jadi tinjauan ini adalah terhadap gaya-gaya eksternal nanti ya. Jadi gaya-gaya eksternal yang mungkin mengakibatkan nanti ya, terjadinya guling, geser dan juga penurunan. Jadi nanti stabilitasnya kita tinjau terhadap guling ya, kemudian stabilitas terhadap bahaya geser ya, geser, kemudian stabilitas terhadap ya, daya dukung tanah. Pertama adalah ya, nanti gaya-gaya yang eksternal yang terjadi ya pada stabilitas ini nanti ya bisa kita lihat ya, di dalam analisis ini dianggap suatu kesatuan ya, seolah-olah merupakan suatu konstruksi yang kaku ya, jadi dari beberapa lapisan tadi ya. Seperti ini ya. Nah, nanti kita ini konstruksinya mempunyai berat atau ya mempunyai gaya akibat dari berat konstruksi sendiri, nanti ya, anggap sebagai ya P ya adalah apabila bentuk seperti ini ya. Jadi gambar daripada konstruksi perkuatan tanah ya sebagai satu kesatuan ya. Jadi nanti ada juga yang bentuknya
Ini adalah bentuk daripada perkuatan sendiri ya, gambar konstruksi perkuatan ya. Perkuatan tanah dianggap sebagai satu kesatuan, jadi nanti mempunyai berat ya sebesar V ya. Kemudian yang pertama adalah stabilitas terhadap guling ya. Jadi konstruksi tadi jadi nanti di sini bisa kita gambarkan gambar diagram tekanan tanah aktifnya seperti ini adalah untuk tanah yang non kohesif ya, tidak ada mempunyai kohesi ya. Ini A, kemudian ini tingginya. Jadi nanti di sini ada momen aktif dan momen negatif ya. Jadi nanti MA adalah EA kali jaraknya EA ya. Kemudian nanti momen yang menahan ya, ini adalah berupa berat daripada konstruksi ini sendiri ya, berarti berasa. Jadi nanti sebenarnya keseimbangan momen pada titik A ini ya. Jadi ini momen yang aktif tadi, kemudian yang ini yang pasif, jadi melawan keseimbangan momen. Jadi nanti MP sendiri momen pasif adalah P kali EV ya. P adalah berat konstruksi atau tanah. Yang berat tanah ya. Karena ini terbuat dari timbunan tanah nantinya. Kemudian untuk EV sendiri adalah lengan ya, lengan dari ya, beban P tadi, lengan P terhadap titik A ya.
Nah kemudian untuk SF nanti angka keaman terhadap cooling ya adalah sama dengan sigma MP dibagi dengan sigma MA. Nah ini untuk SF nya ini syaratnya F ya diambil nanti 1,2 sampai 1,5. Ini adalah untuk beban normal ya, beban normal. Sedangkan 1,1 sampai 1,2 ini adalah untuk beban sementara. Sementara itu misalnya ada beban, kita memperhitungkan beban gempa dan sebagainya itu ya, ada beban angin ya, ini nanti termasuk beban sementara ya. Ini adalah terhadap angka keamanan terhadap cooling ya. Berikutnya terhadap geser. B terhadap gaya geser ya. Terhadap gaya geser ya. Di sini dibedakan, yang pertama ini adalah untuk tanah non kohesif ya, untuk tanah non kohesif atau nilai C-nya sama dengan 0 ya. Maka nanti di sini ya perlawanan geser nilai nanti ada konstruksi, jadi nanti ada yang FG sama dengan P dikalikan dengan F ya. Tadi kita sudah mempunyai gaya vertikal atau berat konstruksi tadi ya, tadi nanti untuk gaya FG ya sama dengan V beban berat konstruksi dikalikan dengan F. F adalah nanti koefisien gesek antara konstruksi lapisan geoteksil dengan butiran tanah ya. Jadi nanti nilai V adalah berat konstruksi ya, atau tanah tadi ya, berat tanahnya ya. Kemudian nanti F koefisien gesek ya, F koefisien gesek ya antara ya konstruksi lapisan geotekstil dengan butiran tanah ya. Antara dasar konstruksi dengan lapisan geotekstil ya, atau apa lapisan antara dasar konstruksi ya, dasar konstruksi atau lapisan geotekstil ya dengan butiran tanah ya. Kalau geotekstil dengan
F sendiri adalah sama dengan, jadi F sama dengan 0,67 sampai 0,75 ya, dikalikan dengan tangan V atau tangan aduk geser ya dalam tanah ya. Dan untuk grid biasanya dipakai F-nya 0,75 ya. Kalau geotekstil biasanya 0,67, jadi nanti tergantung daripada penggunaan ya bahan yang digunakan ya. Jadi sudut P adalah sama dengan sudut gesek ya, internal tanah. Dan angka keamanan sendiri nanti adalah sama dengan SF-nya sama dengan ya FG dibagi dengan EA ya. EA tadi adalah gaya akibat dari tekanan tanah tadi ya, EA ya. Jadi nanti bisa dibagi sama dengan nanti P kali F dibagi dengan EA. Ini sama ya, nanti nilainya bisa 1,2 sampai 1,5, sama dengan yang kuning ya. Nah ini adalah untuk tanah yang non kohesif atau C sama dengan 0. Nah berikutnya seandainya tanahnya ya C-nya tidak sama dengan 0, jadi nanti kita bahas yang kedua. Ini sama masih tergeser ya. Jadi di sini untuk yang kedua adalah untuk tanah kohesif. C-nya tidak sama dengan 0 ya. Maka nanti tinjauannya ya, nanti ada F1 ya, dan perlawanan daripada lekatan tanah ya. Nanti ada F1 adalah jadi nanti ada F1 yaitu adalah nanti misalnya perlawanan lekatan. Kalau lekatan ini adalah sama dengan pengaruh daripada kohesi ya. Tapi kalau non kohesif nggak ada lekatan tanahnya ya. Jadi nanti bisa sama dengan ya, A kali C. C adalah C aksen ya. Kemudian C aksen sendiri adalah sama dengan beta kali C. Jadi nanti ada C kohesi ya. Kemudian ada C aksen. C aksen ya adalah besarnya beta kali C ya. C adalah kohesi tanah ya, beta sama di kayak yang sebelumnya, jadi C adalah kohesi tanah, kemudian beta adalah dari koefisien tadi ya 0, ya 0,67 sampai 0,75 ya. Atau koefisien geosintetisnya, koefisien geosintetis nah sehingga nanti angka keamanan SF nya ya
SF sama dengan nanti F1 per EA ya, sama dengan A kali beta kali C aksen C ya, dibagi dengan EA. Nah ini adalah yang akibat lekatan tadi, gesek tanah ya. Yang sebelumnya tadi adalah akibat daripada berat konstruksinya ya. Jadi nanti angka ini ditambahkan ya dengan yang sebelumnya tadi, nanti untuk angka keamanan terhadap geser ya. Jadi ini terhadap geser, SF-nya adalah ini. Nah SF-nya sama ya, jadi nanti 1,2 sampai 1,5 untuk beban normal, kemudian 1,1 sampai 1,2 untuk beban sementara. Kemudian berikutnya adalah stabilitas terhadap daya dukung tanah. Jadi ini guling sudah, geser sudah. Berikutnya adalah yang ketiga terhadap daya dukung tanah. Jadi untuk stabilitas terhadap daya dukung ya, daya dukung tanah atau yang ketiga ya, bukan ketiga, jadi 1, 2 ke B, C ya, B tadi terhadap geser ya, yang C terhadap daya dukung tanah. Nah tadi kita sebelumnya sudah menghitung momen tadi ada momen aktif, ada momen pasif ya, ya adalah atau yang menahan momen pasif. Kemudian nanti ada momen neto ya, jadi nanti ada sigma momennya, ada sigma M aja sama dengan nanti sigma MP dikurangi sigma MA ya. Ada di sigma momen, kemudian nanti ada sigma atau tegangan ekstrim, adalah nanti P per A ya. P adalah berat konstruksi tadi plus minus sigma M per W, atau ya, atau nanti ya sigma ekstrim ini sama dengan P per A kali 1 plus minus ya 6E per B. Itu adalah arus lebih kecil sama dengan sigma izin tanah. E sendiri bisa kita cari nanti. E itu adalah sama dengan nanti sigma momen dibagi dengan R ya. Ini harus lebih kecil sama dengan 1/6 B. Ini lebih kecil ya. B itu ada lebar daripada dasar fondasi ya.
R adalah nanti resultante gaya yang terjadi. Resultante gaya yang terjadi. Kemudian sigma ekstrim tadi adalah kuat dukung ultimate, ya. Kemudian V adalah berat konstruksi, adalah luas penampang dasar fondasi, sigma M adalah jumlah momen yang terjadi, W adalah tahan momen pada alas fondasi, R adalah resultase gaya yang terjadi, kemudian E adalah eksentrisitas resultan daripada gaya-gaya terhadap pusat alas fondasi. B adalah tipe fondasi, ya. Oke, mungkin saya kira itu, nanti baru kita berikan contoh, ya, penggunaan daripada rumus-rumus yang sudah kita bahas tadi. Jadi saya kira untuk perkuliahan yang saat ini saya kira cukup. Nanti kita sambung untuk contoh soal, ya, daripada perkuatan menggunakan bahan geosintetis. Oke, saya kira demikian dulu. Terima kasih.